Halo bos, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada malam hari ini yaitu tepatnya pas malam tanggal 28 ya. Kalau tadi siang itu tanggal 27 bulan Januari tahun 2023. Dan tepatnya lagi pas tanaman CM Kalolai ini usianya yaitu 117 hari setelah tanam. Dan aktivitas pada pagi hari tadi ya, tanggal 20 Jumat tanggal 27 Januari 2023, aktivitasnya tadi pagi yaitu melakukan pemupukan susulan yang arahnya akan membuahkan CM Kalolai buah yang kedua. Itu tadi melakukan pemupukannya dalam satu drum 200 liter air ini ya. Dalam satu drum 200 liter air ini tadi dikasih komposisinya NPK Winner ya, dikasih pupuk NPK Winner itu 5 kilo ya. Dikasih pupuk NPK Winner dikasih 5 kilo dalam satu drum 200 liter air ini, lalu ditambahin LOB itu dikasih 1 liter ya. Bahan-bahan tadi dilarutkan, NPK Winnernya 5 kilo, LOB-nya 1 liter. Terus dikocorkan per batang, di pangkal batang tanaman CM Kalolai atau cabai merah keriting lolai itu dikasih 150 sampai 200 mili ya, dikocorkan di pangkal batang. Dan kesempatan pemupukan pada pagi hari tadi Ale nggak sempat bikin konten video karena Ale sedang sibuk ada urusan lain. Dan pada malam harinya ini ada aktivitas juga pekerjaan yaitu melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya ya. Ale lupa berapa kalinya ini. Dan penyemprotan pada malam hari ini ada 3 kawan ya. Di sebelah sana itu ada 2 membawa senter atau baterai kalau bahasa Jawanya ya. Yang satu ada di sebelah sana ya. Nah itu ada 1, terus di sebelah sana ada 2 ya. Jadi ada 3 kawan. Dan penyemprotan pada malam hari ini ya, itu menggunakan pestisidanya ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini pestisidanya. Intinya dalam satu tangki 16 liter atau 15 liter, anggap aja 16 liter dalam satu tangkinya. Karena ini tanaman CM Kalolainya udah tua, ternyata banyak hama kutu-kutuan ya, khususnya trip sama kutu kebul ya. Dan ini menggunakan insektisida untuk membasmi kutu kebul ya. Itu insektisidanya yaitu menggunakan merek dagang Agus. Dan di sini bahan aktifnya diaventuron ya. Dalam satu tangki 16 liter itu menggunakan bahan aktif diaventuronnya dikasih 16 mili. Ini sasaran utamanya untuk kutu kebul atau kutu putih ya. Ini 16 mili Agus, merek dagang Agus atau bahan aktif diaventuron. Terus menggunakan kalsium. Ini merek dagangnya Kalsipro. Ini dalam satu tangki dikasih 2 sendok makan penuh ya. Terus karena ini mau membuahkan CM Kalolai yang buah yang kedua, agar buahnya cepat besar atau ini juga merangsang bunga, agar bunganya nanti yang bermunculan banyak dan mempercepat pembesaran buah, menggunakan Vertivor tutup kuning. Ini dalam satu tangki dikasih 40 mili ya. Jadi agak boros, cuman ini memang untuk memacu perkembangan pertumbuhan dari bunga atau calon bakal buahnya ya. Ini kasih 40 mili. Dikasih 30 mili juga boleh, nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus ya kalau menggunakan Vertivor tutup kuning ini. Terus yang terakhir sendiri itu menggunakan penembus ya. Ini merek dagangnya Hastik. Nah ini menggunakan penembus. Ini tadi menggunakan yang ini cuman tinggal sedikit lagi nih bos ya, atau bisa dibilang ini udah habis, makanya di sini ada 2 botol. Ini menggunakan penembusnya
menggunakan merek dagang Hastik. Dan di sini dalam satu tangki dikasih 30 mili ya. Dosis saturan pakainya di sini agak boros 2 mili per liter. Jadi kalau 16 liter atau 15 liter dikasih 30 mili ya. Kalau penembus itu nggak boleh ketinggalan bos ya, karena untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan ini ya. Jadi setiap kita melakukan penyemprotan, penembus itu kalau bisa jangan ditinggalkan ya, karena untuk memperkuat cara kerja pestisida atau obat-obatan yang kita gunakan semua ini ya. Makanya penembus nggak boleh ditinggalkan. Khususnya penembus ini kalau menurut Alay ya, ini ibaratnya ini yang bakunya ya, ibaratnya air. Kalau kita nyemprot kalau nggak ada air gimana kan gitu. Nah kita nyemprot kalau nggak ada penembusnya juga gimana gitu loh. Karena ini untuk memperkuat daya kerja pestisida. Nah lebihnya juga setiap hama itu semua hama ya, itu dia mempunyai lapisan lilin ya, mempunyai lapisan lilin. Ketika kita melakukan penyemprotan nggak menggunakan penembus, maka pestisida yang kita gunakan itu susah untuk menjangkau hama tersebut ya. Khususnya ya seperti kutu kebul tadi ya. Kutu kebul itu tadi kan dia seperti kupu-kupu ya, dia putih seperti kupu-kupu. Ulat pun sama mempunyai lapisan lilin. Semua hama lah bos mempunyai lapisan lilin. Nah lapisan lilin itu apa? Lapisan lilin itu ibarat kita megang kupu-kupu ya. Kalau kita tahu kupu-kupu ya, ini ada kawan kita yang kehabisan, ambil lagi. Nah, kupu-kupu itu ya, ketika kita pegang ya, nah terus kita lepas, itu nanti di jempol ya, di jempol atau sama jari telunjuk itu. Kalau kita setelah megang kupu-kupu kita lepas, di sini pasti akan tertinggal bulu-bulu halus. Nah, itulah bulu-bulu halus itulah yang namanya lapisan lilin. Makanya kupu-kupu meskipun di musim penghujan nggak ada yang namanya kupu-kupu itu basah, nggak ada, karena dia mempunyai lapisan lilin. Nah itu tadi bulu-bulu halus itu tadi namanya lapisan lilin. Makanya setiap musim penghujan nggak ada kupu-kupu yang basah. Nah sama, kalau kita melakukan penyemprotan untuk membasmi hama atau serangga, sedangkan hama atau serangga itu kebanyakan kalau di tanaman cabai itu mempunyai lapisan lilin. Ketika kita melakukan penyemprotan tanpa menggunakan penembus ya, maka pestisida yang kita gunakan itu ya seperti hujan menerpa kupu-kupu, hanya terbuang aja gitu loh ya. Hanya terbuang aja. Jadi pestisida atau obat-obatan yang kita gunakan itu terbuang sia-sia. Gitu ya. Itu khususnya untuk insektisida ya. Kalau untuk untuk tanaman meskipun dia nggak mempunyai lapisan lilin, tapi kalau kita bisa menggunakan penembus ya, itu nanti kalau kita menggunakan POC atau PPC, pupuk pelengkap cair atau pupuk organik cair, itu akan cepat mudah diserap oleh tanaman, oleh daun itu, karena dia bisa meresap menembus ke pori-pori tanaman tersebut gitu ya. Jelas ya? Nek ngomong piangel banget. Pokoknya intinya ngono lah bos ya. Nah di sini karena malam hari ya, di sini sudah terlihat calon bakal bunga ya, putih-putih tuh. Dan di sini udah beberapa hari nggak turun hujan tuh, putih-putih bunganya. Sebagian udah ada beberapa persen. Terus alhamdulillah tadi udah ditotal ya. Di total itu tonasenya ya, tonasenya CMK Lolay ini dari 12.000 batang kurang lebih, itu di total udah mendapatkan 10 ton ya. 10 tonnya itu kurangnya cuma sedikit, nggak sampai 50 kilo ya. Jadi bisa dibilang mendapatkan 10 ton kurang sedikit. Dan di sini pun buah CMK Lolay-nya tetap masih ada bos ya, masih ada yang bergelantungan ya, tapi nggak banyak, tapi udah menunjukkan kalau mau habis ya. Tuh, masih ada buah-buahnya tuh sebelah sana, nggak kelihatan ya karena memang malam. Nah, masih sedikit tuh sebelah sana, kurang jelas, Alay nggak bawa baterai. Ya alhamdulillah bos, mudah-mudahan nanti kita buahkan buah yang kedua
bisa dapat 4 ton atau 5 ton lagi kan, separuhnya kan berarti per batang itu lebih dari 1 kilo. Amin. Oke. Dan kita lebih baik merawat bos ya, lebih baik merawat CMK Lolai kalau memang pertumbuhan yang awalnya bagus daripada kita nanam lagi. Kalau kita nanam lagi itu kita nunggu 3 sampai 4 bulan lagi baru panen, karena kita harus mengolah tanah lagi kalau seumpama kita mau nanam CMK ya. Jadi daripada kita nanam harus nunggu panen itu 3 sampai 4 bulan lagi, lebih baik kita merawat 15 hari. Biasanya setelah habis itu dia udah mulai ada yang merah-merah lagi buah itu, yang buahnya calon yang jadi buah yang kedua. Jadi 15 hari kita ngerawat, itu juga kan nyemprotnya 3 atau 4 hari sekali. Jadi nggak terlalu rutin juga nyemprotnya ya. Pokoknya rutinnya itu nggak setiap hari, maksudnya 3-4 hari kita ngerawat. Penyemprotan, pemupukan itu seminggu sekali. Kita udah mulai panen. Kalau kita nanam lagi belum olah lahan dan lain sebagainya, lama waktunya. Dan setelah kita nanam cabai, kalau nanam cabai lagi jelek, harusnya kita nanam horti yang sayuran seperti lainnya gitu, seperti terong, timun, tomat, gambas, atau yang lainnya itu lebih bagus. Kalau setelah tanaman cabai ditanemin sayuran seperti itu, kalau cabai ke cabai nggak bagus gitu ya, jelas ya. Dan ini juga durasinya udah lama ya. Alay cukupkan karena di rumah juga udah ada tamu yang nunggu Alay. Alay pamit. Pokoknya sukses selalu untuk kawan yang bercocok tanam ya, khususnya untuk yang bercocok tanam tanaman cabai atau sayuran. Dan sukses selalu juga untuk pemirsa yang nonton channel YouTube Alay Gegana. Oke bos, kita lakukan penyemprotan sampai selesai. Cukup sekian, subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.